Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sedikit berbeda karena saya ingin membahas tentang CPNS ya yang sedang hangat-hangatnya dibahas. Jadi mungkin banyak teman-teman di sini juga yang mau mendaftar menjadi PNS. Saya ingin bercerita dan sedikit memberikan pengalaman saya ketika seleksi CPNS 2018 dan alhamdulillah lolos CPNS di Kemendikbud ya, Kemendikbud Ristek Dikti waktu itu namanya. Saya di posisi sebagai dosen ya. Nah, waktu 2018 itu seleksinya ya sama aja sebenarnya ya antara sebelum 2018 ataupun 2018 dan setelah 2018, yaitu pada terakhir itu 2019 sebenarnya agak sama. Yang menjadi beda itu di passing grade-nya sebenarnya. Nah, lupakan hal tersebut karena saya ingin membahas trik agar lolos di administrasi, terus lolos ketika seleksi SKD dan SKB. Ya, ini triknya. Oke, untuk kali ini saya tidak akan membahas tentang soal, bagaimana caranya mengerjakan soal, tapi ini beberapa hal yang harus teman-teman lakukan biar lolos di tahap demi tahap saat daftar CPNS. Ya. Yang pertama, persiapkan berkas dengan benar. Ya, jadi teman-teman sebelum daftar sediakan dulu berkas-berkasnya ya. Berkas-berkasnya itu apa aja? Biasanya seperti ijazah yang paling penting. Apakah ijazah S1, S2 atau D3, D4 atau SMA mungkin ya. Nah, itu semuanya dipersiapkan. Ijazah, akreditasi, univ ya biasanya atau prodi itu. Itu disiapkan, terus KK ya. KK, KTP dan lain sebagainya itu disiapkan dengan benar-benar. Foto juga ya, foto bisa di HP karena daftarnya online ya, jadi tidak berkas, tapi mungkin nanti ada pengiriman berkas juga, nah itu diperlukan juga. Setelah itu santai saja, teman-teman tidak perlu terburu-buru untuk daftar ya karena rurusuhan teh naonnya terburu-buru lah intinya. Terburu-buru itu ya jelek juga. Jadi teman-teman santai saja, tapi jangan telat juga karena kalau udah telat ya nggak bisa daftar lagi. Jadi jangan terburu-buru. Nah, yang paling penting adalah cari informasi tentang instansi yang akan teman-teman tuju, yang akan teman-teman masuki. Nah, alangkah lebih baiknya cari apakah di sana itu ada warkamsi yang daftar di posisi itu, posisi teman-teman. Misal saya mau melamar di instansi A. Nah, teman-teman sebelum daftar silakan cek dulu instansi tersebut yang posisinya mau teman-teman lamar itu ada warlocknya enggak atau ada warkamsinya enggak. Warkamsi itu apa? Warga kampung sini atau warga lokal ya. Jadi orang yang sudah mengabdi di sana dan mau melamar ke sana di CPNS ini. Dia posisinya sekarang belum PNS. Jadi dia baru mau daftar CPNS di sana. Misal dia tadinya itu ngehonor ataupun apalah istilahnya ya. Terus dia melamar CPNS di posisi tersebut. Nah, itu kalau bisa agak dihindari. Karena apa? Ini kejadiannya sudah banyak terjadi bahwa warlock itu ya biasanya agak sulit mengalahkan mereka gitu ya. Agak sulit mengalahkan mereka ya. Mungkin teman-teman ngerti lah. Ya mungkin memang untuk CPNS kali ini itu akan sangat sulit untuk kong kali kong, istilahnya untuk kong kali kong atau sogok menyogok itu akan sangat sulit. Tapi untuk warlock ini yang agak memang sulit nanti ketika di SKB. Karena kalau SKD itu ya kemampuan teman-teman sendiri ya. Tapi kemarin itu tahun 2019 beberapa memang SKB-nya itu kayak tesnya itu sudah terpusat ya oleh instansi pusat dilaksanakannya. Tapi tetap ada yang namanya wawancara dan seleksi kemampuan ya. Kalau dosen kita harus micro teaching, ngajar, praktek ngajar. Nah, itu dinilai oleh instansi bersangkutan. Nah, itu cari tuh informasi itu. Jadi kalau bisa teman-teman carilah instansi yang warlocknya nggak mendaftar di situ. Jadi nggak ada warlocknya. Nah, itu lebih aman. Jadi peluangnya lebih tinggi ya. Setelah itu hitung peluangnya.
ada satu lowongan kah, ada 3 atau ada berapa ya. Jadi kalau misalkan ada satu lowongan, berarti yang diambil ada 3 nanti ya. 3 nilai SKD tertinggi. Nah itu yang ikut. Nah, kalau misalkan teman-teman memaksakan di tempat yang ada warlock ya atau ada warkamsinya, maka teman-teman harus push nilainya di SKD ya. Biar nanti ketika diakumulasikan dengan nilai SKB itu ya masih bisa bersaing lah dengan warlock ya. Oke. Setelah itu barulah teman-teman udah punya informasi ini, setelah itu teman-teman daftar akun ya, baru daftar akun SSCASN. Ingat, daftar akun SSCASN itu paling telat tanggal 21 ya kalau nggak salah, karena seharusnya tanggal 15 itu paling telat tapi diperpanjang oleh BKN. Nah, informasi ini bisa teman-teman dapatkan di webnya BKN atau teman-teman bisa ikuti saja di Twitternya atau di IG-nya. Ya BKN atau Facebooknya mungkin kalau ada. Kalau saya waktu itu ngikutin di IG-nya dan di Twitternya BKN, jadi di sana informasinya lengkap. Teman-teman gali aja tuh di situ, ya gali informasinya di sana, bisa nanya dan lain-lain. Jadi informasinya biasanya update. Kalau BKN bagus banget IG-nya ya. Jadi mereka update. Ikuti aja itu. Nah teman-teman nanti daftar ya, setelah itu daftar, unggah berkas dan lain-lain. Nah ini penting nih berkas. Jadi harus dipastikan berkasnya benar. Kalau misalkan dipintanya ijazah sama transkrip ya ijazah sama transkrip. Kalau misalkan hanya diminta ijazah S2 ya hanya S2, tidak dengan S1-nya. Kalau misalkan teman-teman ijazahnya dipintanya D3 ya teman-teman jangan upload yang S1 ya. Pun dengan sebaliknya ketika teman-teman dimintanya S1 tapi teman-teman malah ngelamar pakai ijazah D3 atau D4, biasanya itu tertolak secara otomatis. Ya itu tertolak secara otomatis. Yang sudah-sudah seperti itu ya. Lalu itu setelah itu format dokumen dan ukuran dokumen. Format dokumennya diminta PDF ya, upload yang PDF, jangan yang upload yang JPG ya. Upload PDF. Ukurannya maksimal 500 KB. Ya upload yang kurang dari 500 KB, jangan sampai melebihi. Kalau misalnya teman-teman punya dokumen di atas 500 KB, maka teman-teman harus mengkompresnya. Silakan kompres aja di Google, banyak ya untuk mengkompres ukuran file ya, kayak I love PDF, terus apalagi ya, small PDF dan lain-lain itu di Google banyak banget ya. Nanti dikompres saja, jadi kurang dari yang ukuran maksimalnya ya. Lalu mungkin nanti ada foto juga ya, ada foto selfie dan foto foto resmi ya, foto selfie dan foto resmi. Kemarin banyak yang bertanya di BKN dan sudah BKN jawab kalau nggak salah ya, di IG-nya atau di mana gitu. Saya kemarin sempat lihat beritanya bahwa itu terserah, silakan saja mau pakai yang foto selfie secara langsung, tapi yang bagus ya selfie-nya, jangan yang nyengar-nyengir kayak kuda ya. Tapi yang agak serius gitu lah ya kalau misalkan selfie. Jadi boleh pakai yang selfie, boleh pakai yang foto yang pas foto yang sudah jadi itu nggak apa-apa katanya sih gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek lagi saja di akun-akun resmi ya dari BKN. Nah, setelah itu mungkin teman-teman nanti ada pengumuman administrasi ya, setelah teman-teman sukses upload berkas dan lain-lain, sukses daftar, intinya nanti ada pengumuman administrasi. Nah, di sini teman-teman tunggu saja nanti diumumkan, lalu segera teman-teman cek. Kalau misalkan tiba-tiba nggak lulus, ada statusnya nanti. Kalau misalkan nggak lulus itu statusnya apa? Berkas tidak diketemukan. Misal berkas ini salah. Nah itu teman-teman cek lagi tuh yang waktu kalian upload itu apa. Makanya disediakan arsipnya, jangan dibuang arsipnya ya. Ini. Oh ternyata saya sudah sesuai nih, tapi kalau ditolak, nah teman-teman bisa sanggah apa tuh namanya? Ada masa sanggah lah. Intinya teman-teman menyanggah hasil berkas administrasi tersebut. Nanti teman-teman bersurat ke sana ya untuk dicek kembali. Nanti biasanya cek kembali ada kejadian di mana banyak yang dibetulkan ya akhirnya oleh instansinya. Jadi nanti yang tadinya nggak lolos ya akhirnya jadi bisa lolos gitu ya ketika seleksi administrasi. Nah ini penting nih. Setelah itu teman-teman tunggu, maka akan ada tes ya, tes SKD namanya. Nah tes SKD itu ya ada 3 tes ya sebenarnya, tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes kepribadian. Nah, karena videonya mungkin nanti akan terlalu lama, maka tips untuk SKD dan SKB ada di video kedua. Tunggu di video kedua ya. Dadah, assalamualaikum. Itu jangan lanjut dulu. Ya, teman-teman pindah dulu ke TIU atau TKP. Ya sampai benar-benar ada di passing grade-nya. Misal